Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Joko Murdowo, MBA, NIDN 0415 095 704 dari Universitas Telkom, Fakultas Industri Kreatif, Program Studi S1 Desain Interior. Pada tayangan video ini, saya akan menjelaskan tentang PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu itu ada 7 saat ini adalah yang pertama adalah Seminar Desain Interior 3 SKS yang dilakukan pada semester 7, penelitian desain interior yang dilakukan pada semester 7 2 SKS, manajemen proyek 3 SKS pada semester 5, kewirausahaan 2 SKS pada semester 6, HKI atau hak kekayaan intelektual 2 SKS pada semester 4. Saya juga mengajar pembentukan karakter, kalau kita singkat HUHAI, 1 SKS pada semester 1. Ini diberikan kepada anak-anak yang baru masuk ya. Selain itu saya juga mengajar di Prodi S2 Manajemen Desain untuk mata kuliah Manajemen Proyek Desain. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah Seminar Desain Interior dengan kode mata kuliah D24C3. Mata kuliah ini diajarkan di semester 7. Saya mengajar pada kuliah ini adalah 3 kelas. Deskripsi daripada mata kuliah seminar adalah 1. Mata kuliah ini merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman untuk berseminar. Berikutnya adalah mahasiswa dilatih untuk mengemukakan gagasan atau pengetahuan dan mendiskusikan secara formal. Selain itu, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang spesifik dalam penelitian dan akan dikembangkan dalam perancangan tugas akhir nantinya. Jadi anak-anak memang dipersiapkan untuk pra-TA di dalam mata kuliah ini. Ini peta jalan daripada mata kuliah yang saya sampaikan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah seminar adalah di dalam penyusunan RPS itu dibagi menjadi PLO dan CLO. Apa itu PLO? PLO adalah Program Learning Outcome dan CLO adalah Course Learning Outcome. Jadi capaian pembelajaran itu adalah dengan tujuan membuat mahasiswa mampu. Mampu apa? Ya, nanti kita jelaskan. Jadi setiap CLO akan mempunyai capaian pembelajaran yang berbeda-beda. CLO-nya ada 4, 01, 02, 03, kan 4. Tapi PLO-nya lebih banyak. PLO-nya 01, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13. Setiap CLO akan mendukung beberapa PLO. Contohnya, CLO 1 akan mendukung, yang didukung adalah PLO 01, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13. Kemampuan yang diharapkan kalau kita berbicara pada capaian pembelajaran, maka pertama adalah CLO 01 ya tuh. Jadi membuat mahasiswa mampu membuat proposal perencanaan dalam bentuk redesign atau perencanaan fiktif atau new design. CLO 2 itu mampu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, tren, dan permasalahan desain interior. Karena itu adalah inti daripada penulisan karya ilmiah. CLO 3 adalah mampu menggunakan teori atau pendekatan desain dalam permasalahan desain. Sedangkan CO4 adalah mampu mahasiswa menguasai penulisan ilmiah, karena ini adalah seminar, secara runut dan sistematis dengan bahasa Indonesia yang baku. Jadi ada aturannya. Sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap CLO itu akan mendukung PLO yang lain. Maka saya contohkan tadi CLO 1
Yang didukung adalah PLO 01, 06, 07, 08, dan seterusnya. Jadi itulah yang disebut capaian pembelajaran. Materi pembelajaran yang dilakukan adalah ada namanya capaian pembelajaran atau materi per minggu atau per pertemuan. Pada minggu pertama, kita menjelaskan mata kuliah, jadwal kerja, kemudian RPS yang kita sampaikan, buku ajar, dan sebagainya. Pemahaman jenis bangunan, publik, pengenalan pemahaman jenis bangunan. Minggu kedua, ketiga adalah menentukan fenomena dan identifikasi. Minggu keempat menjelaskan deskripsi proyek yang akan dipilih. Minggu kelima klasifikasi proyek dan pendekatan. Ya. Kemudian keenam adalah solusi atas permasalahan yang ada atau problem solving. Tadi saya sampaikan bahwa pendekatan itu penting di dalam menyelesaikan masalah. Maka kita akan mencari pendekatan itu. Pada minggu 8, kita melakukan ujian tengah semester atau UTS. Materi pembelajaran pada minggu ke-9 sampai ke-16, yang pertama adalah, minggu ke-9 adalah pemilihan pendekatan yang dikembangkan berdasarkan topik-topik yang dipilih ya, dan pemilihan studi presiden. Pada minggu ke-10 atau pertemuan ke-10, implementasi pendekatan pada aspek landasan teoritik, program rancangan, sistem teknologi, dan aplikasi perancangan. Pada minggu ke-11, penulisan ilmiah dalam kerangka struktur penulisan yang telah disusun dalam format yang sudah ditetapkan. Minggu ke-12, aplikasi struktur penulisan proposal TA yang sudah ditetapkan. Jadi ada aturannya bagaimana menulis TA, dan itu setiap universitas mempunyai, ya. Sehingga anak-anak diajarkan, ini loh kalau mau TA. Kemudian minggu ke-13 adalah aspek memahami dan menghindari plagiarisme. Penting untuk suatu karya ilmiah, plagiarisme bagi dunia pendidikan itu adalah sangat tabu. Maka kita harus memberikan penjelasan kepada mahasiswa. Ini loh kalau Anda melakukan plagiarisme, bagaimana membuat authentic cat, di mana kita masukkan di dalam satu software apakah berapa persen plagiarisme yang dilakukan. Pada minggu ke-14 adalah penyusunan karya ilmiah lengkap sebagai pra-TA yang dibahas dalam grup ataupun yang akan dilakukan proyek yang akan dipilih. Pada minggu ke-15, diseminasi melalui pembentukan mimbar kelompok menjadi grup-grup ya. Kemudian kita melakukan presentasi. Karena apa? Di dalam pra-TA ini mahasiswa diajarkan bagaimana mempresent apa yang dia dapat, dan itu biasanya nanti di TA akan bertemu dengan namanya penguji sidang ya. Pada minggu ke-16 kita melakukan namanya ujian akhir semester. Itulah akhir daripada perkuliahan anak-anak di seminar. Nah, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan adalah di Telkom, di Telkom itu mempunyai beberapa sistem ya. Ada cloud based communication, ada Microsoft Teams, ada Google Meet, ada Zoom, dan ada Selo LMS ya. Itu nanti sangat penting. Nah, tapi kebanyakan yang paling dipakai adalah Google Meet. Karena apa? Google Meet ini sudah dilanggankan oleh Telkom dengan biaya yang cukup besar. Karena kalau Zoom itu biasanya terbatas, harus bayar, waktunya terbatas, jumlah membernya terbatas, dan sebagainya. Itulah beberapa mode perkuliahan nanti yang akan kita pakai. Metode pembelajarannya itu ada namanya pembelajaran tatap muka kalau dalam keadaan normal, dan pembelajaran online. Nanti akan saya jelaskan mana yang pembelajaran tatap muka dan mana yang namanya pembelajaran online. Yang namanya pembelajaran tatap muka, jadi saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Saya berdiri di atas, di depan kelas ya, dengan formal, kadang lebih pada one way ya, walaupun nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Kemudian saya buat dalam bentuk kelompok-kelompok atau grup menjadi diskusi. Itulah pentingnya untuk anak S1 adalah mampu untuk bersosialisasi dan bekerja kelompok ya. Yang berikutnya saya membuat kelas itu fun ya. Jadi kalau kita lihat di sini,
kelasnya fun ya, kita bisa foto kadang ya. Jadi tidak kaku ya, tidak mencairlah anak-anak itu dengan dosennya. Tidak ada rasa takut dan sebagainya. Nah, kalau di online, tadi yang saya sampaikan bahwa kebanyakan menggunakan pembelajaran dengan GMAT ya. Nah, contohnya gampang ya. Saya mempunyai kalender ya, dan anak-anak juga udah tahu kalendernya itu seperti apa. Kemudian tinggal klik saja pada hari itu, jam itu. Contoh yang di sini adalah seminar kelas 4205. Itu dilakukan pada November tanggal 22 kemarin ya. Kemudian tinggal klik saja masing-masing mahasiswa linknya dan kita sudah namanya join dengan kelas itu ya. Ada dosennya, ada mahasiswa. Nah, inilah tampilan saat sudah join ya. Kita join, ini ada anak saya untuk pembelajaran ini ya. Nampak ada yang muncul, ada yang enggak, itu tidak masalah ya. Tapi biasanya anak-anak yang join dengan nampakkan muka itu lebih pede ataupun kemudian mungkin lebih lebih perhatian. Kalau yang ketutup tuh apakah saya nggak tahu apakah dia ada apa enggak ya. Tapi biasanya setelah itu saya cek lagi ya. Nah, cara pembelajaran dengan LMS sudah sangat familiar bagi anak-anak Universitas Telkom ya. Apalagi dalam beberapa semester ini kita melakukan pelajaran secara online. Jadi anak-anak tinggal membuka ya, kemudian login, kemudian bisa masuk LMS perkuliahan yang ada. Nah, di dalam penggunaan LMS, ini contohnya seminar desain interior yang saya lakukan adalah 4204. Saya buka, pada pertemuan minggu ini apa yang dibahas dan sebagainya. Di materi perkuliahan pada minggu ke-1 misalnya ini ya, saya download ya, saya upload dulu di dalam materi perkuliahan di minggu ke-1. Nanti mahasiswa mendownload. Saya upload dan download. Kadang di dalam suatu pertemuan itu namanya ada tugas ya, ada tugas. Misalnya tugas 1, identifikasi objek dan pengumpulan data. Di dalam folder tugas ini sudah ada perintahnya. Kapan harus dikumpulkan, ya, kapan bentuknya apa, ya, nama file dan sebagainya. Mahasiswa mengupload tugasnya yang sudah dikerjakan di sini. Nanti akan nampak kapan dia mengupload, kapan dia masuk, berapa jumlah halaman, nanti kita tinggal cek ya. Jadi LMS ini bagi anak-anak Universitas Telkom udah sangat familiar karena udah dipakai sangat sering sekali ya, apalagi dalam kondisi COVID ini. Ini adalah tampilan daripada LMS tadi dan ini sudah sangat lancar lah ya. Sangat powerful kalau menurut saya. Berikutnya adalah sistem penilaian atau assessment ya. Dibagi dua secara garis besarnya, yaitu tugas dan ujian. Setiap asesmen ini akan mempunyai bobot. Jadi tugas itu dibagi dua, yaitu tugas pra-UTS, jadi tugas sebelum UTS itu sebesar 20%. Tugas besar yaitu bentuk proposal atau TA, pra-TA yang akan dipakai untuk TA-nya nanti. Itu besar, itu bernamanya 40%. Yang berikutnya ada asesmen berupa ujian, ada dua, yaitu UTS dan UAS. UTS-nya 20%, UAS-nya 20%. Saya sampaikan di sini bahwa kehadiran, keaktifan itu dinilai, tapi itu sebagai bagian penilaian. Ya, kalau saya mungkin, saya ini karena anaknya rajin, tiap hari masuk dan aktif, maka saya tambahlah nilai di UTS atau juga di tugas. Jadi tetap dimasukkan, tapi tidak di dalam bobot tersendiri. Ya. Kehadiran, keaktifan menjadi penilaian juga. Itu disampaikan pada saat anak-anak itu di awal perkuliahan. Ini loh kontrakmu begini. Jadi anak-anak sudah tahu berapa yang harus diraih ya, dan harus aktifnya kapan. Kehadiran juga ada aturannya dan sebagainya. Oke, berikutnya pustaka media pembelajaran terdiri dari beberapa buku, yaitu saya akan menayangkan bagaimana saya mengajar secara online. Tayangkan berikut ini.
untuk seminar desain interior kodenya di 244C3 ya. Oke ya. Di awal sudah saya sampaikan ya, di awal kemarin ya sebelumnya, bahwa proyek apapun mata kuliah daripada seminar ini adalah melatih Anda ya, melatih Anda untuk mengumpulkan gagasan setelah Anda mempunyai atau mengenyam atau melaksanakan perkuliahan dari minggu ke berapa ya? Kalau kamu udah semester 7 itu udah berapa semester? Udah hampir 7 semester ya. Jadi bahwa mata kuliah seminar ini akan memberi kesempatan untuk Anda menuju ke tugas akhir ya. Jadi tujuannya adalah untuk melatih ya Anda mampu mempunyai kepekaan terhadap penulisan TA ya. Mata kuliah ini merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk meneruskan pada tugas akhir. Itu yang saya bilang. Cita-cita Anda sekolah itu adalah nulis TA dan lulus. Nah, itu baru dikatakan Anda namanya selesai S1 ya. Jadi final dari perkuliahan adalah menulis TA. Maka diajarkanlah sekarang ini ya, bagaimana menulis TA ya. Kemudian, jadi sebetulnya di perkuliahan ini mengharapkan Anda mampu mengklasifikasi apa? Mengklasifikasi tentang proyek-proyek yang ada, yang sudah diajarkan juga di 2.4 tentang pendekatan ya. Cari studi presiden ya, metode-metode apa yang dicari, dan kemudian yang terakhir berikutnya adalah menganalisa ya, kemudian mensintesis. Anda diharapkan mencari data-data yang ada ya. Nah, kemarin selama 7 minggu kita telah memberikan materi mingguan ya, dari pengumpulan data, dari analisa ya, dari penulisan format ya, sampai per bab ya. Kita sudah sampai di bab 2 ya. Dan ini nanti saya ajarkan bagaimana menulis bab 3. Kalau Anda sampai bab 3 saja udah hebat itu untuk di mata kuliah seminar. Karena di bab 4 itu nanti lebih banyak apa yang kamu lakukan pada saat Anda menulis atau mengerjakan di perancangan ya. Metodenya kita udah pakai GMAT, LMS ya. Saya lihat Anda sudah tidak asing lagi tentang ini ya. Anda udah ahli ya, dan cukup mahal juga Telkom untuk membeli LMS ya, yang tidak terbatas ya. GMAT yang tidak terbatas ya. Kalau kamu pakai Zoom, oh harus 45 menit. GMAT kita pakai, kamu pakai diskusi selama Anda diskusi grup silakan ya, asal menggunakan emailnya Telkom ya. Nah, kita udah familiar ini ya. Alhamdulillah 3 semester ini, hampir 4 semester ya, kita berkutat terus di apa yang namanya LMS dan GMeet ya, Google Meet dan sebagainya ya. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi, memang ada yang namanya penilaian ya, ada bobotnya ya. Kemarin saya udah sampaikan ya, ada tugas 1 bobotnya 30%, ada UTS 20%, karena meyakinkan Anda apa yang kamu lakukan di tugas itu ditanyakan lagi di UTS ya. Nanti ada tugas 2 ya, sampai bab 3 berikutnya ada tentang UAS di akhir dari perkuliahan ini. Nah, jadi semua apa yang kita lakukan ini adalah menyiapkan Anda untuk menuju TA, itu namanya pra-TA ya. Oke ya, itu adalah runtutan perkuliahan apa yang dinamakan seminar desain interior. Jadi intinya tujuannya adalah menyiapkan Anda untuk TA. Siap nggak kamu? Pengen nggak gitu?
Pengen? Sudah pengen banget atau sedang-sedang? Nah, di dalam suatu perkuliahan itu ada yang namanya evaluasi ya. Saya selalu sampaikan kemarin ya, feedback ya. Saya berikan Anda feedback. Kemarin saya kasih ke feedback kehadiran ya. Nanti akan saya sampaikan feedback yang kamu kerjakan ya. Feedback itu apa sih pentingnya? Evaluasi itu apa pentingnya? Itu untuk mengukur Anda ada di mana gitu ya. Kalau Anda kurang, berarti saya harus apa ya. Kalau saya sudah tinggi, saya harus apa? Tidak lengah ya. Nggak kayak sepak bola itu ya. Udah menang 2-0 terus lupa, akhirnya kebobolan malah kalah 3-2 gitu ya. Persib sering gitu tuh ya. Jadi 2-2 ya, wah udah menang 2-0 santai-santai malah kebobolan di menit-menit terakhir ya. Itu yang namanya apa ya? Sudah dapat tinggi kemudian dia lalai. Nah, tapi yang kurang itu kan biasanya malah mengejar terus ya. Saya untuk mencapai sana akhirnya dia mati-matian, akhirnya dia bisa mengejar ya. Nah, untuk itu akan saya sampaikan hasilnya seperti apa ya. Nah, hasil dari apa ya? Ini ada 2 ya. Kemarin saya mengevaluasi apa yang namanya bab 1, bab 2 ya. Ada bab 1, ada bab 2 yang sudah kamu kerjakan ya. Apa sih evaluasi ini? Ya supaya kamu perbaiki ya. Kan tujuannya bukan mengejar nilai, maka saya sampaikan yang sekarang ya. Nilai bagi saya itu penting ya. Nggak penting maksudnya. Nggak penting banget untuk mata kuliah ini. Karena sebetulnya yang penting itu Anda lulus TA gitu ya. Ya percuma kalau kamu dapat nilai A tapi nggak lulus TA ya sama aja. Tapi biasanya jarang saya bilang. Kalau dapat A itu mesti lulus. Nah, cuman kalau dapatnya C kecil ya, nah itu Anda harus siap-siap untuk olahraga kenceng lagi tuh. Ya. Nah, ini evaluasi saya yang sudah saya koreksi dan sudah saya nilai ya. Saya nilai bab 1, bab 2 saya nilai ya, UTS saya nilai ya. Dari semua itu saya rangkum ya. Yang pertama adalah masih banyak yang tidak melakukan perbaikan setelah saya koreksi ya. Sebetulnya saya pengen ya Anda melakukan koreksi, beneri itu ya, karena itu untuk latihan kamu ya. Ya kalau kemarin belum ya sekalian bener. Jangan karena ada tugas 2, bab 2 langsung ngerjakan bab 2. Padahal ya bab 1 itu sangat penting untuk bab-bab selanjutnya ya. Kemudian di bab selanjutnya adalah tentang identifikasi masalah ya. Harusnya ini Anda beneri dulu ya. Yang saya sampaikan kemarin, identifikasi masalah itu seperti halnya apa ya? Kendali gitu ya. Ya kalau kamu salah di sini, kamu berikutnya akan salah ya. Masih udah yang saya bilang, apa yang kamu kerjakan masih terlalu umum, belum per item. Kemarin saya bukain kok masih ada begitu dan sebagainya ya. Ya nanti beneri ya. Dan nanti kalau enggak ya kamu akan keterusan gitu ya. Ya saya sebenarnya harapan saya Anda selesai perkuliahan seminar ini, Anda sudah bisa submit tentang yang namanya proposal ya. Definisi proyek ya itu di 2.1 ya. Masih banyak yang teori saja, jarang membuat kesimpulan dari teori dan mengaitkan dengan proyeknya. Jadi yang disebut kantor adalah ini, tapi nggak nyebutkan apa yang kamu rancang sih, kantor apa sih, tidak ada statement itu gitu. Kantor terdiri dari kantor BUMN, tapi di akhir tuh nggak ada kesimpulannya. Saya mengerjakan kantor apa sih? Anda harusnya banyak bercerita tentang kantor itu gitu ya. Boleh, teorinya boleh, habis namanya juga teori ya, tapi ada closingnya, itu yang saya bilang. Demikian juga di tentang klasifikasi proyek. Co-working dibagi A, co-working universitas, umum, dan sebagainya. Terus gitu aja berbunyi, tapi tidak ada closingnya. Gitu. Harusnya kamu kunci di situ. Yang dikerjakan ini adalah termasuk klasifikasi apa, nah gitu ya. Rumah sakit tipe apa,
Jadi proyek ini termasuk rumah sakit tipe B misalnya gitu ya. Atau berikutnya, kalau misalnya membangun hotel, harus ada hotel dibagi bintang 5, 3, 2, 1. Berikutnya Anda harus mengunci. Di dalam pembahasan ini, proyek ini masuk dalam tipe apa. Nah gitu, harus ada closingnya. Kebanyakan teori saja ya. Ya enggak apa-apa, Anda latihan enggak apa-apa. Tapi ya, Anda harus perbaiki pada saat Anda membuat proposal nanti ya. Oke? Standarisasi proyek ya, saya maklum lah sekarang memang waktunya terbatas ya. Tapi yang penting itu filosofinya, apa sih mencari standarisasi ya. Yang maksudnya standarisasi itu harus itemnya sama dengan yang diidentifikasi masalah ya. Dan bukan teori saja ya. Di sana ada statement layout yang akan digunakan adalah dengan standar ini. Di statement dulu. Oh, saya akan menggunakan bentuk radial. Kenapa? Teorinya apa? Bukan bentuk-bentuk panjang lebar gitu ya. Tidak ada statement mengaitkan proyek. Itulah sebetulnya yang bukan TA. Anda mengcopy teori ya. Ini udah saya nggak ajarkan lagi nanti ya di bab 2. Karena saya akan lari di bab 3 ya. Dan seterusnya. Sehingga Anda punya waktu betul sampai selesai ya. Kita didahului dengan statement standar yang dipilih apa, kenapa, rujukan apa gitu. Ini kok selalu jadi AP, apa jadi AP ya? Ya. Jarang mengaitkan dengan hasil studi banding ya. Jadi sebetulnya ya, di dalam kita membuat yang namanya standar itu, kan kamu nyari studi banding di bab 3 itu, tulis di situ. Berdasarkan hasil studi banding, gitu ya, layout yang banyak digunakan ini, nah, itu mendukung kamu, kenapa Anda menggunakan standar itu, gitu. Itu jarang yang menggunakan ya, tapi tidak apa-apa, itu latihan ya. Artinya, itulah yang akan kamu kerjakan ya. Anda punya waktu nanti sebelum kamu mensubmit di TA-nya ya. Kalian bisa belajar lagi ya. Memang berulang-ulang, yang namanya TA itu pulang balik ya. Beruntunglah kalau cuma sekali balik ya. Bisa 5 kali balik baru diiyakan dan sebagainya. Saya sampai sekarang ini udah minggu keberapa, saya belum mengiyakan anak itu karena saya kasih koreksi ya. Anak-anak yang mengulang sekarang ini ya belum dibenerin terus gitu ya. Akhirnya belum saya iyakan untuk lanjut ke preview 2. Saya udah preview 1 sekarang untuk anak-anak yang TA mengulang gitu ya. Oke ya, yang berikutnya adalah 2.4 itu tentang pendekatan proyek ya. Rata-rata sudah membuat ya, tapi ada yang singkat, ada yang panjang ya. Ada yang pakai preseden, ada yang tidak ya. Padahal biasanya di dalam pendekatan proyek itu ada studi presidennya. Studi presiden itu apa sih? Studi presiden adalah apa yang pengen kita acu dari presiden itu ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah di dalam pendekatan itu jangan takut ya. Jangan takut ya. Karena di dalam membuat studi presiden itu Anda nanti akan banyak berdiskusi dengan siapa? Pembimbing ya. Dengan pembimbing. Pembimbing akan membantu Anda itu. Dan saya mesti selalu bertanya, ada yang menggunakan pendekatan teknologi ya, tetapi tidak pernah mempermasalahkan di 1.2 diidentifikasi masalah tentang teknologi ya. Ada yang membuat tentang pendekatan perilaku, tapi tidak pernah membuat apa yang namanya perilaku terhadap interior seperti apa ya. Di latar belakang juga nggak ada ya. Ya kan kebanyakan green design, apalagi biofilik, teknologi dan sebagainya. Tapi tidak pernah dipermasalahkan atau pendekatannya ada gitu ya. Nah itu nanti biasanya ada diskusi. Nah di bab 3 itu formnya seperti ini ya. Oh poin 1 analisa. Nah kalau yang bab 1 udah benar biasanya nanti nulisnya juga benar gitu ya. Formatnya, fontnya dan sebagainya ya. Nah nanti ini udah ada.
Kalau pakai format yang sudah saya bagikan ya mestinya udah sama ya, Anda ikuti aja ya. Artinya apa? Secara garis besar, bab 3 itu pertama 3.1 isinya analisa studi banding. 3.2 deskripsi proyek ya. Yang ketiga adalah 3.3 adalah analisa data. Ya nanti apa yang dianalisa, apa yang dicari studi banding itu ada kaitannya ya. Jadi jangan lupa itu poin 1, 2 ya. Identifikasi masalah itu akan mempengaruhi analisa studi banding, akan mempengaruhi analisa data ya dan sebagainya ya. Bedakan juga analisa itu antara redesign dengan new design akan berbeda. Oke ya. Nah, studi banding itu pada intinya ada dua ya. Ada dua ya studi banding itu. Studi banding 3 lokasi dan studi preseden ya. Apa itu studi preseden? Studi preseden Anda harusnya ada di tempat pendekatan ya. Anda harus mempunyai studi, jadi beda ya. Jadi jangan kacau ya, jangan dikacaukan ya. Anda sama-sama mencari studi banding ya. Tetapi studi preseden itu dikonsumsikan, digunakan untuk ya studi preseden untuk ya waktu kita membuat pendekatan desain ya. Tetapi kalau studi banding 3 lokasi itu dipakai untuk beneri, untuk apa ya, membuat standar. Jadi gini loh, Anda mempermasalahkan tentang organisasi ruang di poin 1.2. Anda harus mencari dari 3 lokasi itu yang terbaik mana gitu loh. Itulah yang kamu pakai gitu. Jadi dipakainya tuh yang dicari kan kebanyakan tuh begini. Yang dicari permasalahannya apa, dicari studi bandingnya apa, nggak nyambung gitu ya. Ya. Jadi ingat, apa yang kamu cari item di studi banding itu harus minimal ada yang di 1.2 karena itu akan membantu kamu. Saya akan perbaiki seperti ini, seperti halnya kesimpulan studi banding 3 lokasi gitu. Rata-rata di sana itu menggunakan bentuk linier misalnya kesimpulannya gitu ya. Ya udah gitu dan sebagainya ya. Oke ya. Bedakan tadi ya studi preseden dan studi banding ya. Ini kalau di panduan masih 3 lokasi ya. Studi preseden bisa 1 bisa 2. Kalau saya lebih mengajarkan yang namanya studi preseden itu yang luar negeri gitu. Yang hebat gitu ya. Jangan yang misalnya perpustakaan Tasik, studi presidennya perpustakaan Garut ya udah nggak ada bedanya gitu ya, nggak ada perubahan gitu ya. Oke. Nah, apa yang dinamakan studi banding 3 lokasi ya? 3 lokasi itu apa sejenis sekelas. Jadi gini loh, kalau saya menulis perpustakaan carilah lokasi perpustakaan sejenis ya. Kalau mencari perpustakaan kabupaten carilah kabupaten yang sejenis, maksudnya kabupaten lah gitu ya. Kalau kita menulis tentang universitas, perpustakaan universitas, carilah perpustakaan universitas gitu ya. Kalau ada yang menulis kemarin Universitas Unisba, carilah Telkom, mana lagi ITB, UPI dan sebagainya. Jangan dicari nulisnya universitas, carinya perpustakaan yang ada di Jakarta, di kota Jakarta ya beda gitu ya. Apa item yang dibandingkan? Item yang dibandingkan adalah tetap elemen desainnya ya. Elemen desainnya apa ya? Utamanya yang Anda permasalahkan. Anda mempermasalahkan suasana nggak di 1.2 ya. Cari di sana, studi banding 1.2. Suasana di 3 lokasi itu seperti apa sih yang terbaik ya? Terbaik itu yang mana? Yang Anda buat kesimpulan. Jadi begini ya, di studi banding itu ada 1, 2, 3. Anda baru menyimpulkan. Yang satu misalnya pakai linear, yang 2 pakai linear, yang satunya pakai radial.
Anda menyimpulkan, oh rata-rata menggunakan linear. Nah, udah, kesimpulannya begitu. Nah, linear itulah yang Anda pakai nanti ya. Oh, ternyata kebanyakan perpustakaan ini menggunakan bentuk linear. Nah, gitu loh. Jadi nyambung itu yang namanya saya bilang, nanti saya tunjukkan. Saya pernah ajarkan juga bagaimana yang namanya runtut menulis itu ya. Jangan ngacrak-ngacrak gitu ya. Nah, makanya ambil kesimpulan per item ya. Itu dipakai apa? Sebagai dasar untuk standar, sebagai dasar untuk menganalisa, yang berikutnya adalah dipakai dasar untuk di perancangan di bab 4.2 ya. Oh, suasananya jadinya begini gitu ya. Dianalisa itu nanti kan muncul ya. Pakailah yang dipakai tadi. Jadi menurut studi banding maka analisanya akan diperbaiki seperti ini dan sebagainya ya. Oke ya. Paham di sini? Sejenis sekelas ya. Berikutnya tentang sama tadi ya dia. Nah, ini loh metriknya itu saya biasanya mengajarkan begini. Nanti saya share juga. Tadi udah saya share tadi punyanya Ridho ya. Jadi item yang di sini ya, udah kelihatan ini ya. Kelihatan ini ya? Ya, Pak. Item ya. Item itu apa? Item itu carilah item-item yang terkait dengan desain interior. Anda masalah zoning blocking enggak ya? Maka carilah di lokasi zoning blocking A, B, C, kesimpulannya apa gitu ya. Pencahayaan misalnya, di sini lokasi A, ini alami, di sini alami dan buatan, sini dan alami dan buatan. Di sini kesimpulannya, oh rata-rata menggunakan pencahayaan alami. Tapi pencahayaan ini menjadi permasalahan di 1.2 gitu ya. Jadi ingat ya, mencari studi banding itu minimal yang kamu permasalahkan gitu ya. Itu kan kebanyakan gitu, contohnya yang saya share misalnya, apa sama dengan itu, kalimatnya sama. Nah, nanti saya ajarkan untuk kondisi kondisi COVID WFH ini, Anda cari aja sekarang studi banding itu, oh lokasi A, nanti akan saya kelompokkan perpustakaan, nanti sharing aja. Saya studi bandingnya yang sekawanmu itu aja, ABC itu kawanmu yang lagi nulis perpustakaan bareng, yang nulis kantor bareng, yang nulis co-working space bareng gitu ya. Udah tuker-tukeran aja, tolong dicekkan saya gambarnya tentang lobbynya hotel yang kamu pakai ya, itu pakai studi banding gitu. Nanti tuker saya ini, jadi itu udah diberikan kemudahan kamu itu untuk TA yang WFH sekarang ini ya. Nah itu ya, artinya apa? Saya sampaikan tadi, item-item ini yang saya ajarkan adalah Anda harus mengidentifikasi ada permasalahan enggak ya. Tidak semua ini, tapi kalau yang baru biasanya hampir semua masuk gitu ya. Ini saya contohkan misalnya ruang hanya pencahayaan dan furniture dan sebagainya ya. Dan sebagainya ya. Nah, analisa studi banding ini kalimatnya. Saya tuh kadang sampai ngajarin detail gitu ya. Ini contoh, hanya contoh, tapi kadang ditulis sampai XX-nya muncul, ABC muncul ya. Kamu membuat, itulah saya bilang, di dalam TA itu ya, apa yang kamu tulis itu bermakna ya. Jadi jangan sampai nempel kalimat, nempel apa, tapi nggak dipakai apa-apa gitu. Jadi kalau memang nggak dipakai ada hubungannya, nggak usah ditulis, nggak usah dibuat dan sebagainya ya. Oke, nggak banyak sih loh bab 3 ya, tapi isinya banyak ya. Contoh ini analisa ya. Jadi kalau menganalisa itu tidak hanya bercerita, tidak hanya menggambarkan. Namanya analisa itu ceritakan existingnya seperti apa, kekurangannya, kelebihannya seperti apa, dampaknya apa ya, sehingga apa yang bisa kamu ambil dari situ. Jadi misalnya gitu, ceritakan existingnya aja, oh existing ini begini ya, kemudian apa yang kamu ambil dari itu. Kalau perlu ada gambar-gambarnya di sini ya, sertakan gambar yang mendukung beserta alasannya. Oh ini diceritakan plafonnya
menggunakan gipsum misalnya gitu ya. Kenapa? Sehingga kenapa dan harusnya diapakan gitu ya. Dicontoh enggak, bagus enggak gitu ya. Maka studi banding itu adalah mencari contoh yang baik gitu ya. Mencari contoh terbaik ya. Nah, ini misalnya kemudian di 311, 312, 313 itu bercerita per masing lokasi. Tapi di 314 biasanya saya pengen begini. Studi banding punya metrik, tapi di sini dituliskan ya. Studi banding 3 lokasi yang dianu apa saja, kesimpulannya ini detailnya bisa kamu buat di lampiran. Kadang ada juga yang langsung ya. Tapi biasanya kalau yang nggak ngerti, kalau dia pakai landscape, wah malah apa ya, tumpuk-tumpuk. Maka dibuat potret tumpuk-tumpuk, akhirnya dibuat landscape ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan nggak? Ngerti nggak maksudnya gitu ya? Ya ini ya. Ini tadi contohnya sama ya. Jadi kesimpulan ini akan dipakai di dalam rujukan ya. Deskripsi proyek ya. Nah, itu gampang lah ya. Proyeknya apa ya. Struktur organisasinya seperti apa. Ada di mana ya. Mungkin ada struktur organisasi ya dan sebagainya. Ada lagi mungkin tentang apa ya, nanti analisa site ya, matahari menghadap kemana. Kalau orang interior itu arah matahari aja dipermasalahkan ya. Kenapa? Karena selalu ditanya arahnya di mana, itu selalu ditanya ya. Nanti kalau gambar ya, kalau kamu gambar nggak panah itu mungkin ditanya oleh merancang 5 ya. Gunanya apa sih? Karena peran matahari itu kalau dalam gedung itu berpengaruh. Oh, kalau sore hari, kalau dia terlalu banyak matahari maka panas, maka dia harus dikasih dinding masif. Jangan dikaci kaca terus gitu ya. Nah, gitu kan ada pengaruhnya. Kalau pagi hari mungkin bukaannya lebih banyak karena yang masuk matahari pagi gitu. Makanya akan ditanya analisa site ya. Analisa matahari selalu dinamanya denah-denah itu kamu akan ditanya mana utaranya, itu jangan lupa ya itu. Selain legend dan sebagainya ya. Nah, analisa data ya. Itu yang saya bilang ya, 3 itu analisa data. Apa yang dianalisa itu ingat ya. Nanti jangan lupa ya. Yang dianalisa adalah apa yang kamu permasalahkan gitu. Contohnya Anda mempermasalahkan di 1.2 ada kekurangan tentang layout. Analisalah layout itu gitu. Yang kebanyakan anak-anak yang nggak ngerti cuma gambar bubble itu ya. Nggak ngerti saya. Alur sirkulasi cerita saja, tapi bukan analisa ya. Hanya gambar yang namanya analisa. Itu yang saya sampaikan tadi. Anda menjelaskan existingnya, kekurangannya apa, harusnya kamu apain, ya gitu ya. Itu yang namanya analisa. Solusinya apa? Nanti gambarnya di bab 4 gitu loh. Anda jarang muncul itu ya anak-anak yang masih masih awam itu yang nilainya sedang-sedang gitu ya. Maka ini, perhatikan ini yang di bawah ini. Ingat dalam analisis itu perhatikan dalam menarasikan analisa. Ceritakan existingnya apa ya. Layoutnya adalah begini dan mempunyai kekurangan ini ya, sehingga dampak dari ini akan mengakibatkan pergerakan orang begini ya. Kemudian untuk itu perlu dilakukan apa gitu ya. Dan ini cocok dengan misalnya hasil studi banding tentang layout kebanyakan menggunakan ini. Ya, udah itu. Cerita itu saja, baru nanti gambarnya ada di bab 4, solusinya ada di bab 4 ya. Jadi bab 4 itu jangan menceritakan lagi teori ya, tapi sudah gambar tentang perbaikan layout ya. Ini perhatikan di bab 4 ini. Nanti mesti kamu masih salah ya. Tapi enggak apa-apa, awal-awal Anda harus mencoba sendiri itu yang saya sampaikan ya. Jangan sampai saya kasih kesempatan mencoba Anda enggak membuat rugi gitu. Yang rugi bukan saya, kamu gitu ya.
kamu nggak punya proses pembelajaran. Karena saya kadang ngoreksi ya nanti ya. Saya mungkin bab 2 nggak saya koreksi ya. Nanti saya koreksi setelah bab 3 ya. Oke, berikutnya adalah, nah itu yang saya bilang kemarin ya. Yang namanya menulis TA itu harus runtut ya. Harus runtut per elemen ruang gitu ya. Misalnya di identifikasi masalah Anda mempermasalahkan organisasi ruang, yang kamu analisa organisasi ruang. Jadi kalau di analisa 3.3 nggak ada organisasi ruang, itu bukan analisa. Kemudian studi banding, cari studi banding yang terbaik itu di mana, organisasi ruang itu seperti apa. Dipakai di organisasi ruang itu di standar dipakai ya. Gambarnya ada di 4.2 itu ya. Itu penyelesaiannya. Sama itu gitu. Itu yang saya bilang namanya kendali supir tadi ya. Bentuk ya dan sebagainya ya. Tuh, enak kan? Ini yang namanya nulis TA. Itu sering yang ditanyakan nggak nyambung. Itu udah pertanyaan yang dosen itu penguji itu nggak nyambung ya. Tolong tunjukkan ke saya kenapa Anda tahu-tahu mencari item studi banding itemnya itu padahal Anda tidak pernah mempermasalahkan gitu ya. Gitu ya. Nah itu yang saya bilang ini sampai garis itu. Maka saya bilang Anda itu harus detail di 1.2. Nggak apa-apa detail dulu supaya Anda mudah untuk men-tracingnya ke sampingnya. Jadi item-item yang terkait dengan 1.2 adalah analisa ya, kemudian studi banding ya, kemudian ada lagi standar ya. Jadi standar itu dibuat sesuai dengan apa yang minimal yang ada kamu permasalahkan.